Kembali lagi di channel Batas Anime. Masih tentang Sunisa, seekor gajah raksasa yang memiliki keistimewaan dan sejuta misteri yang belum terungkap. Terlepas dari video kami sebelumnya yang menyinggung tentang buah iblis legenda, kali ini kami akan membahas tentang apa tujuan sebenarnya Sunisa datang ke negeri Wano, tentang sejarah dan masa lalu Sunisa dengan Joy Boy, dan mengapa Sunisa hanya bisa mendengar suara dari Momonosuke. Kita akan bahas tuntas semuanya di video ini. Baiklah, tak usah ngenteni suwe-suwe maning, mayu kita bahas bareng-bareng. Pada One Piece chapter 1040, kita melihat percakapan penting antara Momonosuke dengan Yamato. Di sini Momonosuke mengatakan kalau Sunisa sedang mendekat ke negeri Wano. Dia pernah melakukan kejahatan besar 800 tahun lalu saat dia masih bersama Joy Boy. Dari sini muncul berbagai misteri yang membuat banyak sekali teori bertebaran di mana-mana tentang kejahatan seperti apa yang telah dilakukan oleh Sunisa dan apa hubungan Sunisa dengan Joy Boy yang merupakan tokoh utama dalam perang sejarah 800 tahun yang lalu. Menurut kami ada kemungkinan yang terjadi kepada Sunisa. Kali ini kami akan berteori sedikit liar, apakah Sunisa adalah salah satu senjata kuno. Menarik untuk dibahas. Ada 3 senjata kuno yang dikatakan mampu menghancurkan dunia. Salah satu yang sudah diketahui adalah Poseidon. Senjata ini merupakan seekor duyung yang tinggal di pulau manusia ikan. Dia bernama Putri Shirahoshi. Kemampuan utama dari Shirahoshi adalah mampu berkomunikasi dengan para Seeking di seluruh lautan. Shirahoshi bisa menggunakan kekuatan Seeking untuk menghancurkan dunia. Lalu yang kedua adalah Pluton. Pluton adalah kapal perang besar yang jika digunakan mampu menghancurkan sebuah pulau beserta isinya dalam sekali serangan. Pluton adalah senjata pemusnah massal yang dahulu kala dirancang dan dibangun di kota Water Seven. Blueprint dari senjata ini telah diwariskan secara turun-temurun di setiap generasi, hingga yang terakhir diwariskan kepada Iceberg, namun kemudian diserahkan kepada Franky dan dibakar olehnya di depan agen pemerintah dunia. Nah, kemudian senjata yang ketiga adalah senjata yang kita maksud kali ini, Uranus. Jadi apakah Sunisa adalah senjata Uranus? Uranus sendiri belum pernah diketahui bentuk maupun kemampuan utamanya. Maka dari sini kita akan berteori sedikit liar. Senjata Uranus menurut kami adalah senjata yang tidak bisa berdiri sendiri. Sama halnya dengan Pluton, Uranus juga merupakan senjata yang harus dibangkitkan oleh orang-orang tertentu. Pada kasus kali ini, Sunisa adalah makhluk yang tidak bisa berkehendak dengan kemauan sendiri. Artinya, dia harus menunggu perintah jika ingin bertarung. Hal ini telah dibuktikan pada Arc Zoo ketika Momonosuke meminta Sunisa untuk menyingkirkan Jack, dan saat itu pula Sunisa baru bisa bertarung. Hal ini menjadi petunjuk kuat jika Sunisa bisa saja dijadikan sebagai senjata yang mengerikan. Namun kita tahu jika seseorang yang memiliki akses untuk berbicara dengan Sunisa saat ini hanyalah Kosuki Momonosuke seorang. Lalu alasan seperti apa yang membuat Sunisa hanya bisa mendengar suara dari Momonosuke? Apakah ada garis keturunan di masa lalu yang mengaitkan Sunisa dengannya? Pada saat flashback perjalanan Oden di Pulau Zoo, terdapat sebuah momen di mana Oden dan Roger terlihat begitu gelisah karena merasa diawasi oleh sesuatu yang sangat besar. Itu merupakan pengawasan dari Sunisa. Mereka mungkin mendengar sesuatu tentang perasaan Sunisa yang menanti kedatangan seseorang di masa depan. Kasus ini hampir sama seperti yang terjadi dengan para Seeking. Roger dan Oden seharusnya mengetahui bahwa Sunisa memiliki potensi bahaya yang cukup besar, namun mereka tidak bisa apa-apa saat itu. Kosuke Oden saja sebagai pewaris sah dari klan Kosuki yang berhubungan dengan sejarah masa lalu, tidak bisa berbicara dengan Sunisa. Namun hal ini berbeda dengan kasus Momonosuke. Menurut kami, satu hal yang membuat Momonosuke bisa diakui oleh Sunisa bukan karena dia merupakan keturunan dari klan Kosuki, melainkan itu karena garis keturunan dari ibunya, Amatsuki Toki. Apakah mungkin jika Toki adalah orang yang bisa berkomunikasi dengan Sunisa jauh sebelum kemampuan itu diwariskan kepada Momonosuke? Ya, teori ini terlihat cukup liar, namun ada sebab kami mengatakan seperti ini. Kita sendiri belum tahu tentang asal-usul lahirnya Amatsuki Toki. Yang kita tahu adalah dia berasal dari timeline 800 tahun yang lalu. Seharusnya dia tahu betul mengenai berita tentang jatuhnya The Great Kingdom atau sejarah yang dihilangkan pada masa abad kekosongan itu. Jika Toki bisa berbicara kepada Sunisa, maka hal ini bisa menjadi clue kalau Toki sendiri juga mengenal baik Joy Boy.
Jika bukan Joy Boy yang bisa berbicara dengan Sunisa, maka seseorang yang bisa adalah Toki. Dahulu kala, batu poneglyph dibuat dan dipahat oleh klan Kosuki di negeri Wano. Poneglyph sendiri memiliki jumlah yang sangat banyak dan tersebar di seluruh lautan Grand Line. Tidak mungkin batu sebesar itu dapat bergerak sendiri atau terbawa oleh ledakan besar atau arus laut hingga sampai ke Alabasta contohnya. Kami rasa itu sangat jauh. Maka ada kemungkinan jika batu itu dipindahkan oleh Joy Boy menggunakan sebuah wadah yang sangat besar, dan wadah itu kemungkinan adalah Sunisa. Kemungkinan setelahnya, Joy Boy yang meminta Toki untuk berbicara kepada Sunisa untuk membawa batu-batu itu ke penjuru dunia, dengan harapan suatu saat ada orang yang akan menemukan semuanya. Lalu sebelum kepergiannya, Joy Boy berjanji kepada Toki dan Sunisa untuk suatu saat mereka akan bertemu kembali di negeri Wano, negeri di mana semua itu berasal pada masa yang akan datang, dan akhirnya mereka pun berpisah. Kemudian dengan kemampuan buah iblis yang dimilikinya, Toki mulai menjelajah waktu ke masa depan. Ingatan yang ada di masa lalu juga terbawa dalam pikiran Toki. Tujuan akhir darinya adalah kembali ke negeri Wano. Namun sayangnya Toki tidak bisa menjadi navigator yang baik dan dia akhirnya tersesat. Sedangkan Sunisa sendiri telah menanti kedatangan mereka di perairan New World. Seiring berjalannya waktu, Toki bertemu dengan Kosuki Oden yang kebetulan berasal dari negeri Wano. Kemudian setelah menikah dan berpetualang bersama Oden, Toki akhirnya melihat suatu impian besar di masa lalu yang akan terwujud. Akhirnya Toki memilih untuk hidup bersama Oden dan menetap di waktu yang sama, dengan tujuan untuk datang ke Wano menanti kembalinya Joy Boy. Sayangnya dalam perjalanan akhir Oden, Toki menderita sakit sebelum berhasil bertemu dengan Sunisa. Dan alhasil, Toki bersama Momonosuke memilih untuk tinggal di Wano, tujuan akhir dari Toki. Hal ini diperlihatkan pada One Piece chapter 967. Hal ini seakan menjadi petunjuk dari Oda Sensei, mengapa Toki atau Momonosuke tidak dipertemukan dengan Sunisa pada saat itu. Sejak saat itu pula, Toki tidak pernah lagi bertemu dengan Sunisa. Salah satu hal yang paling menarik adalah ketika Toki akan menceraikan Oden jika dia berhenti melanjutkan perjalanan sebelum sampai akhir. Kemudian Oden memilih untuk melanjutkan petualangannya bersama Roger hingga berhasil mengungkap semuanya. Dari sini terlihat bahwa Toki seakan sudah tahu hasil akhir dari perjalanan Oden. Namun sayangnya Oden bukanlah orang yang terpilih. Dia tidak tahu tentang kapan waktunya Joy Boy akan kembali ke negeri Wano dan mengakhiri semuanya. Namun berdasarkan ramalan dari Madame Charlie dan kegelisahan dari para Sea King, ditambah dengan hasil akhir perjalanan Oden yang tidak berjalan dengan sempurna, Toki akhirnya tahu kalau Joy Boy baru akan kembali pada timeline 20 tahun yang akan datang. Itulah mengapa Toki akhirnya mempercayakan Fajar di negeri Wano kepada Momonosuke. Melihat kehidupan mereka akan direnggut oleh Kaido, Toki mengirim Momonosuke beserta para Akazaya ke masa depan, dengan harapan Momonosuke akan bisa bertemu dengan Sunisa dan menuntunnya menuju ke Wano suatu saat nanti. Pada One Piece chapter 822, sebelum kembali ke Wano, Momonosuke sempat berbicara dengan Sunisa. Momonosuke ingin tahu mengapa hanya suara dia saja yang bisa didengar oleh Sunisa, dan bagaimana tentang sejarah klan Kosuki di masa lalu. Pembicaraan itu memang tidak diperlihatkan, tapi kemungkinan besar dia mengungkap tentang masa lalu Sunisa saat bersama Joy Boy dan waktu yang telah dijanjikan untuk mereka datang ke negeri Wano yang berhubungan erat dengan klan Kosuki. Seharusnya Momonosuke sudah tahu sejak saat itu kalau Sunisa adalah sosok yang sangat penting dalam perang yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Apa pendapat kalian? Jika kalian suka video ini, silahkan klik like, share, dan subscribe channel ini untuk memberi kami apresiasi lebih. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi untuk update video kami yang lainnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa dan ketemu maning nang video selanjutnya. Matur nuwun.